Ayat 108. Bismillahirrahmanirrahim. Nawina ta'allum wa ta'lim wa nafa al-intifa' wal ifada wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wal hath ala tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dalala ala al-huda wa nawina bidzalika islah qulubina wa qawalibina wa dhawahirna wa bawatinna وما علمه الله من صالح النيات أن الله يصلح نياتنا ونياتكم ويجعلنا وإياكم من أهل الخير مع أهل الخير. اللهم أكرمنا بالعلم زينا بالحلم جملنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita di minggu kemarin kita belajar tentang bahas apa? Itu ada yang masih ingat atau tidak? Boleh yang masih ingat tentang apa itu Rayyan? Tentang ayat karunia dari Allah. Enggak, kemarin kita di An-Nasikh wal Mansukh ya Rayyan, sah? An-Nasikh ma nansakh min ayatin aw nunsiha, ya kan Rayyan? Ya, Syekh. Itu habus atau menghabus hukum atau ayat Al-Quran. Terus juga di akhir ayat tersebut Allah Ta'ala jelasin sama seluruh umat Islam atau yang ikut agama Islam atau baca Al-Quran. Ini urusan Allah Ta'ala, jangan kamu masuk, jangan kamu tolak, jangan kamu mengolok-olok ini kenapa seperti orang Yahudi. Terus juga Allah Ta'ala kasih satu ayat yang di ayat itu 107, alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh. Allah Ta'ala maha memiliki yang ada di langit yang di bumi. Artinya apa? Ini urusan Allah Ta'ala. Ya, kenapa habus satu ayat, kasih satu ayat yang lebih keras? Kenapa habus satu ayat, tidak ada gantian? Kenapa habus? Ini urusan Allah Ta'ala. Tapi biar kamu faham. Itu ceritanya sampai di situ sudah selesai. Tapi di sini ada satu ajaran atau satu adab yang dari Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala mau umat Nabi Muhammad hati-hati jadi seperti Bani Israel. Apa itu? Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Itu kita sudah dari awal surat Al-Baqarah yang hadir sama kita dari awal surat Al-Baqarah atau dari waktu mulai tafsir. Cerita Bani Israel, mereka keras kepala. Wahai Musa, kita minta ini, kasih. Tapi setelah kasih, mereka kufur. Wahai Musa, kita tidak mau makan sayur, mau daging atau hidangan, kasih. Tapi mereka kufur juga, kasih alman wassalwa. Mereka kufur. Ya, terus seperti itu. Jadi Allah Ta'ala mau atau hendaki umat Islam atau yang ikut Nabi Muhammad SAW jangan jadi seperti orang Yahudi. Apa itu? Sifatnya kalau kamu kasih sesuatu, dia mau tambah lagi. Ya. Allah Ta'ala bilang, setelah ayat ini, An-Nasikh wal Mansukh, karena ada beberapa orang, sahabat-sahabat itu seperti kita. Pasti tanya, ya ini kenapa jadi seperti itu? Kenapa? Setelah Allah Ta'ala menurunkan ayat yang sebelumnya, ayat 107, tapi masih ada tanyaan atau masih ada yang bingung, atau ya mungkin juga kita bisa bilang Allah Ta'ala maha tahu apa yang ada di dalam hati mereka, jadi jelasin atau keluarin semuanya. Bersihin hatimu sampai tidak ada keraguan atau di dalam hatimu. Apa itu? Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Coba baca artinya, Rizki. Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israel dahulu? Oke. Kalau saya tanya di sini yang hadir dari awal tafsir, mereka minta apa dari Musa? Coba, ayo. Ada yang bisa ingat bilang, Syekh, waktu saya hadir mereka minta ini. Ada yang ingat atau tidak? Karena kenapa saya bilang mulai tafsir dari awal? Karena masih ada hubungan sama yang sebelumnya. Ada yang bisa ingat atau tidak? Boleh, silakan yang bisa bilang. Enggak ada yang ingat. Sudah. Qalu arinallaha jahratan. Kita mau melihat Allah Ta'ala dalam secara langsung. Ya, masih dekat ya kan? Tidak jauh. Tidak jauh ya Rizki. Qalu arinallaha jahratan. Setelah Sayyidina Musa
pilih 70 orang dari mereka yang baik, itu yang baik, biar jadi saksi waktu Sayyidina Musa bicara sama Allah Ta'ala. Mereka pergi ke sana dengar suara aja, tidak bisa, tidak kuat. Mereka bilang, wahai Musa, kita tidak tega atau belum lega. Kita masih mau lihat langsung karena kita dengar suara aja. Ya Allah Ta'ala ambil mereka itu sampai mereka mati 70 orang. Sayyidina Musa kasihan, sedih. Ya Allah Tuhan ke saya, bagaimana ini 70 orang yang paling baik di antara Bani Israel. Kalau saya balik sendiri atau bilang sama mereka Allah Ta'ala siksa mereka, yang itu mereka tidak percaya. Kita baca di surat nanti, di surat Al-Maidah, in hiya illa fitnatuk. Ini fitnah dari kamu. Ini saya tidak bisa apa-apa. Ya in hiya illa fitnatuk. Ya Allah Ta'ala hidupkan mereka lagi, tetapi bawa ilmu ke mereka. Atau mereka sudah dapat pengalaman langsung. Ya, juga di dalam riwayat hadis, waktu Allah Ta'ala kembali ruh kepada mereka, itu bukan sekalian semuanya. Enggak, satu persatu. Yang pertama, mereka masih meninggal, enggak tahu. Tapi setelah yang pertama hidup, bisa lihat yang berikutnya dari 1 sampai 70 orang. Yang kedua hidup, bisa lihat yang berikutnya sampai 70. Yang ketiga ya sampai 30, lihat bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan. Itu dalam riwayat tafsir. Ya. Hasilnya, wahai umat Nabi Muhammad, jangan jadi seperti Bani Israel. Itu apa? Tentang hukum yang tadi. Harus terima. Ini mungkin kita bisa bilang di dalam hidup kita juga. Di dalam hidup kita. Ini dapat kadang-kadang kita kerja di kantor. Mereka bilang, kamu kerjalah. Ini bukan urusan kamu. Lanjut. Ya, kita diam. Dia tidak bisa bilang apa-apa. Kalau kamu tolak atau sedikit bergerak, bilang kalau mau lanjut silakan, kalau mau keluar. Ini biar kita faham, kalau kamu ikut aturan, apalagi ini aturan Allah Ta'ala. Ini aturan duniawi, kita diam. Tidak bisa bilang apa-apa. Ya, mau contoh, itu saya tadi bilang di seluruh yang ada di dalam hidup kita. Ada ulama seperti itu. Ada orang mungkin juga menyanyi. Dia tidak suka menyanyi tersebut, tapi mereka mau acaranya ada lagu khas ya pakai ini. Dia tidak bisa. Walau itu bukan masalahnya halal haram, masalah aturan. Mereka kasih aturan, kamu tidak bisa berubah. Ulama juga, kita lihat apa yang terjadi di Arab Saudi. Semuanya minum keras di dunia semua, tapi Arab Saudi kayak jadi lebih bebas dari lain. Masalahnya itu ada dari pemerintah, lindungan dari pemerintah, sampai ulama tidak bisa bilang apa-apa. Yang bicara masuk penjara. Sampai ratusan orang ulama di dalam penjara. Itu urusannya sendiri. Mereka orang ulama itu bagaimana dosanya, pahalanya itu sama Allah Ta'ala sesuai ikhlasnya. Kadang-kadang ada beberapa orang, ya saya mau jadi jihad, kalimatu haqqin inda sultanin jair. Bicara yang benar di hadapan raja yang jahat. Tapi maksudmu, tujuanmu apa? Kalau tujuannya Allah Ta'ala, ya pasti dapat pahala. Kalau tujuannya dunia, biar mereka jadi biar orangnya jadi masyhur, biar jadi terkenal. Ada kadang-kadang yang biar jadi presiden nanti, mereka lihat ini fulan bagus. Mau biar jadi apa itu mantren atau apa itu macam ini. Setiap orang sesuai niatnya. Tapi seperti tadi bilang, walau ulama juga kadang-kadang harus kamu ikut. Ya. Orang yang masalah ikut atau terima, ini Syekh dapat dosa atau tidak. Mungkin ada yang tanya, dapat dosa atau tidak, itu sesuai hatinya. Kalau dia ridha, setuju 100%, sampai kita lihat kemarin di waktu kejadian di Gaza, sampai sekarang masih ada orang Arab Saudi yang namanya ulama. Masih bilang itu yang salah Hamas. Tidak lihat Israel salah. Lihat Hamas. Kamu muslim, kamu alim, bisa bilang sampai seperti itu. Ini bahayanya.
Tapi ada yang lain diam, tidak bisa bilang Israel salah atau Palestina karena takut dari pemerintah. Ini masih lebih afdal dari yang membela orang kafir. Membela pemerintah sampai kamu membela orang kafir itu luar biasa. Jadi hum darajatun indallah. Setiap orang ulama, salihin, mukminin darajat. Ada yang derajatnya tinggi, ada yang derajatnya rendah, tengah-tengah atau di tengah, ada yang rendah, ada yang tidak ada nilai di hadapan Allah Ta'ala. Sampai itu na'udzubillah jadi ahli neraka kalau dia di akhirat. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Mereka minta apa? Mereka banyak yang minta dari Musa, Sayyidina Musa. Tapi yang paling besar itu yang mau lihat Allah Ta'ala. Arinallaha jahra. Faqalu arinallaha jahra. Wa man yatabaddalil kufra bil iman. Dan barang siapa yang mengganti kekafiran dengan iman, maka sungguh ia telah apa? Sesat, lurus jalan. La ilaha illallah. Wa man yatabaddal, setelah kamu sudah dapat jalan yang bagus, yang baik, kamu keluar dari jalan tersebut, itu sesat. Sesatnya bisa sesat rezeki, bukan Muhammad rezeki, rezekinya duit ya. Bagaimana Syekh bisa sesat rezeki? Itu kamu sudah dapat kerja di setiap bulan dapat kajian, apa kajian namanya, atau gajian atau Gaji, gajian. gaji, ya kan? Yang cukup sama keluargamu. Kamu cari cara atau mungkin nakal sama mereka sampai mereka keluarin dari kamu. Rezekimu, anakmu, bagaimana? Itu salah. Apalagi kalau dia jalannya halal, tidak ada haram. Mungkin saya lihat ini sedikit atau belum tidak cukup. Ya boleh saya cari kerja lain sampai ketemu baru keluar. Tapi jangan kamu nakal atau ganggu mereka di kantor kamu biar keluar. Keluar setelah 2 bulan, 3 bulan kamu belum dapat kerja, salah. Itu bisa bilang sesat, tapi bukan sesat agama. Sesat jalannya, sesat rezeki, sesat itu bisa. Wa man yatabaddalil kufra bil iman. Kamu sudah dapat bantuan atau jalur khidmah di jalan Allah Ta'ala. Kamu enggak mau ini. Saya sudah balik lagi orang biasa aja. Enggak mau khidmah. Ya, kan ini urusan kamu sendiri, tidak masalah. Tapi juga itu bisa. Karena kalau sudah dapat jalan khidmah, dakwah di sekolah, di lembaga, di pondok, di kadang-kadang bukan di sekolah lembaga, kadang enggak dapat wasilah dari fulan ini ada yang butuh ini, kamu setiap kali ada masukan, bantuan uang, bantuan fikir, bantuan ini, bilang sama mereka ini, itu jalan. Dapat pahala. Yang penting niat, meluruskan niat aja itu. Tiba-tiba atau ada salah dari orangnya, kamu bilang sudah enggak mau bantu mereka. Silakan. Ini kamu yang keluar dari jalan. Benarkah jalan sesat? Walau bukan maksud sesat di sini jadi kafir, enggak. Maksudnya sesat ini kamu tempat kerja kemarin atau lembaga atau jamaah yang kemarin khidmah agama Islam, sekarang kamu jadi biasa. Ini kamu kurang pahala atau kurang. Jadi jangan seperti itu. Harus tetap lanjut. Jangan menggantikan jalan yang baik di hidupmu ke jalan yang buruk, atau mungkin bilang selamat dari buruk tapi beda sama yang kemarin, pahalanya enggak ada. Faqad wadda katsirun, itu Allah Ta'ala di ayat 109 Allah Ta'ala kasih contoh dari ahli Alkitab. Ahli Alkitab ya mungkin saya tidak mau masuk dalam karena ini harus kita paham bagaimana ceritanya. Kita lihat yang terjadi di Gaza. Wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim. Yang kita lihat dapat membela atau bantuan dari Amerika ke Gaza. Maksud mereka apa? Mau bantu, mau membela orang Islam? Enggak, mereka mau ambil Gaza. Sudah, itu jelas. Bikin ini tempat perahu biar bisa turun makan, tapi mereka tutup jalan Rafah.
Orang yang biasa bisa pikir, apalagi orang politik. Oh, bisa paham. Ya, tujuan mereka apa? Mau habisin mereka. Tapi dalam cara yang biar nggak ada yang bilang ini salah. Oke. Wadda katsirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim. Kita dari awal belajar tafsir di sini kita bilang orang Yahudi kenapa tidak keluarin sifat Nabi Muhammad itu hasud. Iri ya kan? Iri. Kenapa iri itu? Karena Nabi Muhammad tidak keluar dari orang Yahudi. Pikiran mereka itu dari kita. Tapi waktu Nabi Muhammad keluar dari orang Arab bukan orang Yahudi, mereka jadi musuh atau tidak terima. Coba baca ini Ustaz. Wadda. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman. Oke. Wadda kathirun. Ini lihat kathirun. Berarti ada. Ada di ahli Alkitab yang sifatnya bagus, yang akhlaknya baik. Karena Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah jelasin sama kita. لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا نصارى. Dari ahli kitab ada yang keras atau yang jahat sama orang muslim. Dari ahli kitab ada yang baik. Tapi sedikit. Sedikit. Laisu kita ada satu ayat lagi nanti kita ketemu lagi. Laisu sawa'an min ahli kitab minhum ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-lail wa hum yasjudun. Ada di antara ahli kitab yang baca-baca ayat bukunya. Juga sujud, ibadah malam-malam, di akhir malam. Laisu sawa. Tidak sama. Tapi di sini jelasnya yang paling banyak tidak setuju sama kita atau tidak ridha. Wah, nanti kita di halaman yang berikutnya. Walan tarda ankal Yahudi walan Nasara. Mereka tidak ridha sama kita. Tidak mungkin mereka ridha 100%. Mungkin ada berjanjian kita selama berapa bulan. Ya betul, itu berjanjian. Tapi ridha sampai mereka lihat kita orang Muslim senang, mereka ikut, tidak mungkin. Yang bilang, ya ayo kita tulis berjanjian salam. Seperti sekarang di Arab Saudi, Mesir, Jordan, sama yang sekarang Al-Bahrain juga, Al-Imarat itu berjanjian sama Israel itu. Mereka cari apa? Cari ridha orang Yahudi atau cari ridha orang Israel. Tapi itu bisa atau tidak? Lihat, waktu perang pertama mereka bilang sama kamu tidak, ini bukan urusan, jangan masuk. Wah, kita berjanjian salam sama kamu, tapi jangan ganggu saudara kita. Enggak. Berarti mereka tidak mungkin tepati berjanjian. Tidak tepati berjanjian sama Musa, sama Allah Ta'ala langsung. Tidak ini, melonggar berapa kali. Wadda kathirun min ahli kitab law yaruddunakum. Law agar mereka mengembalikan kalian. Yaruddunakum. Kalau mereka bisa sampai kamu kembali ke agama kafir, ya mereka siap. Itu yang terjadi. Kita lihat di Gaza. Mereka siksa kalau mereka tangkap berapa orang Palestina, walau dia tidak masuk sama Al-Qassam atau sama Muqawamah, tapi mereka siksa biar dia kasih sedikit. Sampai ada yang tangannya, kakinya kita sudah kemarin lihat di TV. Itu artinya jahat luar biasa. Oke. Min ba'di imanikum kuffaran hasada. Ba'di, setelah kamu masuk agama Islam, itu kenapa mereka seperti itu? Itu hasud. Oke. Mereka ganggu Nabi Muhammad di Makkah, di Al-Madinah, itu hasud. Semuanya di Al-Madinah, Makkah enggak ada Yahudi. Di Al-Madinah itu semuanya hasud atau iri. Ya, terus min indi anfusihim, dari sisi diri mereka, ya kan? Dari sesudah menjadi, baca Ustaz, min indi anfusihim, menjadi kafir kembali karena rasa dengki dalam diri mereka.
Dengki, rasa dengki dalam diri mereka. Itu tidak bisa keluarin, tidak bisa obatin. Rasa dengki itu di sifat manusia itu yang paling yang penyakit yang paling susah. Sampai kita lihat ini kenapa syaitan tidak mau sujud kepada Adam? Hasud. Ini lihat di dalam riwayat dia di setiap satu jengkal di langit, di bumi sudah dia sujud, syaitan. Terus waktu Allah Ta'ala suruh malaikat sujud kepada Adam, ya bukan karena dia Tuhan, karena Adam Tuhan, enggak, karena seperti kiblat, seperti Ka'bah. Ini kita sekarang sujud ke Al-Ka'bah. Kenapa? Allah Ta'ala di situ. Enggak, Allah Ta'ala suruh kita salat ke situ. Bisa kemanapun. Tapi waktu Allah Ta'ala suruh malaikat sujud kepada Adam, jadikan seperti kiblat. Itu kalau kamu ikut saya berarti hambaku. Kalau kamu tidak ikut ini berarti kamu keluar dari hambaku. Itu seperti syaitan. Syaitan. Kenapa bilang enggak? Kamu baik, kamu salat, kamu ibadah. Ibadahmu itu sudah sampai mempenuh atau penuh itu bumi. Artinya luar biasa. Dia bilang enggak, ya, ana khairum. Ya, kenapa ini langsung yang baru Allah Ta'ala ciptakan Adam dalam satu hari jadi lebih mulia dari saya, enggak mau. Itu hasud. Dengki, rasa dengki. Orang yang sifatnya seperti itu berarti mungkin kamu di dalammu ada syaitan. Harus bukan jin yang harus ruqyah sudah selesai. Ini syaitan yang sifat syaitan maksudnya. Harus kamu cari obat. Obatnya itu di mana? Ya seperti kita kalau sakit cari obat. Di mana? Ya saya bisa pertama pergi ke biasa yang orang biasa ya kan, mungkin bilang di Medan dekatnya sama ya, umum. Terus habis itu masuk klinik dokter umum. Setelah klinik dokter umum bisa rujuk ke tempat lain, rumah sakit yang besar. Umumnya juga kadang-kadang setelah umum bilang ayo spesialis ya kan. Habis itu masuk lagi. Ini betul sunnah kita cari obat sunnah. Tapi juga hati kita kalau sakit harus kita cari obatnya. Obatnya sama siapa? Itu pasti sama ulama. Setiap orang obatnya di tempat kerjanya. Ini obat ruh tidak mungkin sama dokter biasa. Obat ruh itu tidak mungkin kita ketemu obatnya di apotek. Tidak mungkin obat ruh. Tapi obat badan itu untuk badan atau tubuh bisa pergi kemana-mana ketemu. Jadi kita cari ahlinya. Ulama belajar baca Al-Quran. Kadang-kadang bacaan Al-Quran itu sudah bukan kadang-kadang paling banyak di antara hamba Allah Ta'ala yang baik itu obatnya di Al-Quran. Ada rasa dengki atau iri atau macamnya, dia baca Al-Quran bisa hatinya rendah-rendah sampai sifat itu hilang. Tapi juga harus ada guru biar atur, biar lihat kamu butuh berapa. Kita lihat pergi ke dokter, saya bisa sakit, kalau sakit kepala bisa beli Panadol. Itu oke, Panadol berapa kali? Ya sampai dokter bilang tidak boleh kalau lebih dari itu. Pergi ke dokter, dokter kasih obat, sudah bilang sama kamu, ya sehari 3 kali. Kenapa tidak boleh lebih? Kenapa tidak boleh lebih? Ya dokter tahu badanmu tidak kuat. Kadang-kadang dokter bilang sama kamu minum obat ini sampai selesai, tidak boleh tambah lagi. Kalau kamu datang dia kasih obat lain, takut badan kamu rusak atau ini juga tentang ruh, obat ruh. Kalau ketemu guru yang kemarin kita belajar di hari Jumat sifatnya apa itu bisa terima obatnya yang kasih kepadamu. Hasadan min indi anfusihim. Kapan mereka mulai dengki? Coba lanjut. Karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Ya, karena dari awal mereka kita kemarin baca. Mereka kalau berang sama Aus dan Khazraj bilang kalau Nabi akhir zaman datang kita ikut beliau membunuh kamu sampai habisin.
Itu mereka sudah tahu Nabi Muhammad. Tapi waktu Nabi datang, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Setelah Nabi Muhammad datang, yang mereka tahu sifatnya, mereka mengkafirkan atau kafir. Jadi kafir. Mulai rasa dengki atau iri itu setelah mereka tahu, oh ini Muhammad yang benar, ini Muhammad yang sifatnya betul, tapi bukan dari kita. Min ba'di ma tabayyanahumul haq. Ajaran Allah Ta'ala kepada kita apa? Fa'fu wasfahu. Coba, ha? Ustaz, kamu lagi di mana? Fa'fu wasfahu. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah. La ilaha illallah. Maka maafkanlah. Itu yang susah. Ada yang ganggu kamu, kamu bisa maafin? Ya Syekh, susah karena luka hati saya. Betul, luka. Tapi ini lihat, fa'fu wasfahu. Allah Ta'ala kasih sifat yang jelek sama orang Yahudi dengan orang Muslim di Makkah, di Al-Madinah. Tapi wahai orang Islam, wahai ikut agama Islam, wahai ikut Al-Quran, ini kita kasih tahu sifat mereka, bukan biar jadikan ini musuh, ini biar kamu hati-hati, tapi juga harus belajar memaafkan kepada mereka. Fa'fu wasfahu, la ilaha illallah. Ya Allah Ta'ala baik sama kita, baik sekali. Mungkin katanya tidak bagus, baik, Allah Ta'ala baik sama kita, tapi hakikatnya baik sama hambanya. Ini Allah Ta'ala kasih sifatnya gini, tapi juga wahai orang mukmin yang ikut Rasul Nabi Muhammad, ikut Nabi Muhammad, jangan sampai jahat sama orang yang ini. Kamu harus bersihin hatimu. Jangan jadi seperti beliau. Dia hasud dengki, kamu juga dengki. Enggak. Fa'fu wasfahu. La ilaha illallah. Dan apa? Biarkanlah ya. Biarkanlah. Berlapang dada, ya biarkanlah ya. La ilaha illallah. Ya la ilaha illallah. Wa'fu wasfahu tadi apa? Meluaskan dada. Bilang apa tadi terjemahnya? Berlapang dada. Berlapang dada kepada mereka. Ini kenapa? Karena tadi saya bilang pasti ada sifat-sifat seperti itu di antara kita, pasti ada. Juga setelah saya lihat orang jahat seperti ini, dengki, pasti ada yang muncul dari hati kita sampai kita ya setiap hari ketemu orangnya gimana ini, maafin dan buka atau melabangkan dada biar kalau ada salah seperti ini. Tapi juga harus berhati-hati. Dari cerita ini sifat mereka terus. Maksudnya apa? Hati-hati. Oke, kalau hati-hati juga harus maafkan kepada mereka karena kamu sudah hati-hati, tidak bisa ganggu. Fa'fu wasfahu sampai kapan? Hingga mendatangkan Allah Ta'ala peringatannya hatta ya'ti Allah bi'amrih. La ilaha illallah. Kepada mereka. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Coba ulang lagi Ustaz. Fa'fu wasfahu. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Memberikan perintahnya kepada mereka atau kepada kamu juga, itu kepada sahabat tabi'in sudah dapat perintahnya. Apa perintahnya? Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad keluarin atau diusir orang Yahudi dari Al-Madinah. Semuanya, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani An-Nadir, itu Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad keluarin. Tidak boleh tinggal di Al-Madinah. Karena itu orangnya hidupnya kotor. Tidak bisa bersihin hati mereka. Tidak bisa ikut agamamu. Kalau tinggal sama kamu, pasti ganggumu dan umat Islam di negara atau di kota Al-Madinah. Itu Allah Ta'ala datang. Kita juga bisa. Sampai Allah Ta'ala kita sabar. Maaf sampai Allah Ta'ala kasih peringatan dari beliau. Walau enggak ada yang bisa bantu kamu,
Pasti ada tolongan dari Allah Ta'ala, pasti. Kemarin tadi malam saya baca mereka di Amerika bikin apa itu di laut Gaza biar masukin makan minum ke mereka, bikin apa itu yang dari besi sementara jalan sementara. Kemarin karena bantuan Allah Ta'ala bagaimana itu ambil semuanya itu ke Israel. Mereka 2 bulan dari berapa Maret itu? 8 Maret. Biden sudah bilang kita bikin jalan itu biar bisa masukin makan ke mereka. Walau tujuannya lain. Tujuannya. Tapi juga Allah Ta'ala tidak terima yang buruk. Enggak ada yang bilang dari Arab ini kenapa tidak buka jalan yang biasa. Ya, tapi ini lihat kemarin dalam satu malam dapat itu apa itu yang di laut namanya apa Ustaz Rizki? Itu yang biasa itu air yang seperti lepat ini namanya apa itu amwaj. Rizki? Pelabuhan. Dah? Pelabuhan ya, Syekh. Pelabuhan. Pelabuhan itu bisa ambil jalan sampai Asdod Israel. Ya. Pasti itu salah satu apa itu bilang peringatan dari Allah Ta'ala. Tapi mereka tidak terima. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Nas'alullah an yuwaffiqana lil khair, an yaj'alana min al-khair, min ahli khair. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau kamu tunggu, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Maksudnya di dalam satu hari bisa berubah. Di dalam satu saat bisa berubah. Yang keras ini atau jahat dalam satu hari bisa jadi miskin. Orang yang kaya dalam satu hari bisa jadi miskin. Orang yang sombong dalam satu hari bisa kena penyakit sampai dia tidak bisa berdiri atau bisa jalan. Orang itu Allah Ta'ala maha segala apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala atas segala sesuatu maha kuasa. La ilaha illallah. Ya Allah, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Wa minhu masuk di situ yang kalau kamu maafin itu Allah Ta'ala bisa ambil hakmu dari orang Yahudi atau kafir. Nas'alullah lana wa lakumul hidayah wa taufiq wa riayah innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mau tanya? Silakan.